Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ruang Sehat hadir, tentu saja dengan episode yang pasti menarik gitu ya, yang berhubungan, yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pasti tentu saja menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Iya, expert tentu saja. Hari ini kita berhadir kembali Dr. Alpi. Halo, tidak bosan-bosan. Tidak bosan-bosan ya. Hari ini Dok kita membahas gaya hidup yang berakibat pada gagal ginjal. Menyeramkan Dok ini Dok. Menarik sekali. Menarik Dok ya. Yang pian harus ketahui, angka gagal ginjal di Kabupaten Tabalong itu lumayan tinggi. Iya kan Dok? Lumayan tinggi. Ya, tapi yang rata-rata yang gagal ginjal itu didominasi orang tua. Tapi ada juga yang usia remaja. Remaja Dok? Remaja ada. Waduh. Remaja. Terus yang pian harus ketahui juga itu apa sih gagal ginjal? Atau gagal ginjal kronis atau gagal ginjal akut. Kalau sakit ginjal itu banyak. Kalau ada sakit batu ginjal, batu marin, infeksi ginjal, habis itu ada juga gagal ginjal. Kalau gagal ginjal itu bukan penyakit, tetapi komplikasi dari penyakit. Biasanya gagal ginjal itu paling sering penyebabnya kalau di Kabupaten Tabalong, pertama kencing manis, kedua penyebabnya kalau ulun singkat penyebabnya tuh ABCDEFG. Banyak Dok. A itu maksudnya A1C, HbA1c yaitu gula darah. B, blood pressure tuh tekanan darah. Di mana tekanan darah yang tinggi itu menyebabkan elastisitas pembuluh darahnya tuh jadi kaku. Jadi kalau sudah kaku otomatis pembuluh darahnya tuh di ginjal tuh rusak, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Habis itu C itu kolesterol, lemak di dalam darah, itu bisa juga menyebabkan gagal ginjal. Habis itu D, diet tuh ya tadi makanan sembarang, habis itu makanan yang ultra processed food, makanan siap saji, termasuk yang paling sering adalah minuman manis. Habis itu D, habis itu E. Itu efek samping obat. Paling sering yang menyebabkan gagal ginjal itu adalah obat anti nyeri. Contoh, asam mefenamat, ibuprofen. Itu kalau dikonsumsi terus-menerus, itu bisa beresiko jadi gagal ginjal. Tapi di Kabupaten Tabalong sini banyak yang menyepelekan satu mat, misalnya ringkutan sedikit, langsung minum obat anti nyeri. Ulun itu Dok. Itu beresiko gagal ginjal. Habis itu A, B, C, D, E, F lagi Dok. F itu fat, lemak. Fat, lemak di perut itu bisa menyebabkan resiko gagal ginjal. Habis itu G. Sudah itu aja Sampai F aja. Habis itu yang paling sering. Tapi yang kalau di Muara Uya ini ulun mengangkat di Muara Uya lah. Kalau di Muara Uya tuh yang paling sering menyebabkan gagal ginjal itu adalah kencing manis. Nah, jadi masyarakat di Muara Uya tuh suka konsumsi manis. Manis itu adalah gula, argan, satrop, limus, susu enak, susu kental manis, teh begula. Selain itu ada juga karbohidrat, mie, galapung, pokoknya yang banyak mengandung tepung, ultra processed food. Itu kalau keseringan terus otomatis beban kerja ginjal itu tambah berat. Malam makan, kan harusnya ginjal tuh malam tuh istirahat. Ini dipaksa makan. Jadi malam tuh bekerja juga ginjal. Yang pengen harus ketahui, ginjal itu sehari itu menyaring darah tuh 8 galon. Bayangkan ya. Ginjal kita ini kan ginjal ini ada kanan sama kiri. Ginjal itu menyaring darah 180 liter per hari atau setara 8 sampai 9 galon. Wow. Itu jadi ginjal tuh sangat-sangat amat penting untuk membuang racun di dalam tubuh apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan sembarangan, kalau ginjal kita rusak otomatis racun di dalam tubuh kita tuh menumpuk. Kalau sudah menumpuk itu berisiko jadi gagal ginjal. Waduh. Tapi kenapa Dok? Tadi kan di Tabalong khususnya Dok lah, ada selain orang tua ada kekanakan. Iya. Kenapa itu Dok? Wah ini jadi kok bisa kekanakan apa dari dahulu kayak itu? Kalau sekitar tahun kelahiran yang 70, 60 ke atas itu jarang yang rata-rata yang sakit ginjal. Yang sekarang ini rata-rata sakit ginjal ya
yang tahun lahir 80, 90 tuh banyak ya tadi makanan siap saji, ultra processed food tadi yang menyebabkan gagal ginjal tadi. Tapi kadang langsung menyebabkan gagal ginjal saja, itu makanan atau pola hidup yang tidak sehat menyebabkan darah tinggi dulu atau kencing manis. Paling banyak tuh kan darah tinggi sama kencing manis. Selain itu ada juga sejenis di Muara Oya tuh pernah ada kasus gagal ginjal akibat makan jengkol. Nah, jengkol. Jaring. Jadi dia tuh kebanyakan makan jengkol, makan jaring. Kan di jengkol jaring tuh ada yang namanya asam jengkolat. Nah, asam jengkolat itu menumpuk di saluran pengamehan, itu menyebabkan resiko gagal ginjal. Habis itu bisa juga salah satunya tadi di Tabalong itu kan pemudaannya banyak, mohon maaf, konsumsi alkohol. Alkohol itu salah satu juga penyumbang gagal ginjal kronis. Jadi alkoholnya menumpuk, jadi beban kerja ginjal tambah berat. Ginjalnya kadang mampu, ujung-ujungnya gagal ginjal juga. Kalau sudah alkoholnya menumpuk di dalam tubuh, kadang mampu dibuang ke lewat air kencing, bahkan alkohol itu bisa menyerang ke retina, jadi buta. Pian pernah dengar Gipar Temnas Kurnia Mega? Pernah ya, Bujur? Itu kan akibat dari konsumsi alkohol. Iya, Bujur. Kalau misalnya nih, kita tiba-tiba nih, lagi konsumsi alkohol, tiba-tiba gelap, buta, itu langsung tindakan pertama langsung cuci darah. Sebelum cuci darah tuh ada paling diberi anti penawarnya, biasanya sama metanol juga, tapi jarang, biasanya langsung dibersihkan cuci darah. Gitu. Dan juga yang pian harus ketahui, cuci darah itu tidak menyembuhkan, hanya menahan aja. Menahan supaya mencegah perburukan. Kalau misalnya berharap dengan cuci darah ikhtiar ya supaya sembuh. Terus terang ini bukannya menghantai masyarakat, ulun menyampaikan fakta yang ada, bahwasanya terapi gagal ginjal kronis atau gagal ginjal stadium 5, fungsi ginjalnya di bawah 15, itu terapi yang paling biasanya di Indonesia tuh yang pertama cuci darah. Setelah cuci darah bisa juga cangkok ginjal. Cangkok ginjal. Jadi ginjalnya tuh kita mencari pendonor, terus kita diganti. Kalau ada yang bersedia. Dan kalau ada yang bersedia, biasanya disarankan dari keluarga atau pasangan. Tapi kalau jual beli ginjal itu tidak boleh di Indonesia. Tangkap polisi nanti, ilegal. Ulun pernah ketemu pasien, dia tuh pasien gagal ginjal. Habis itu orangnya berduit. Jadi ditawari aja tuh gagal ginjal, ditawari dia cangkok ginjal tapi di luar negeri. Dan juga kalau misalnya cangkok ginjal tuh kan harus dicocokkan dulu ginjalnya, apakah ini rasuk atau kada. Misalnya kada rasuk kan otomatis sel tubuh tuh menyerang ginjal tersebut, jadi kada cocok. Biasanya pasti ditambahkan obat yang autoimun supaya mencegah menyerang ginjal yang dari pendonor itu. Terus juga di Muara Uya ini atau di Tabalong ini orang yang gagal ginjal rata-rata tuh tulangnya gampang patah. Gampang patah. Salah satu fungsi ginjal itu adalah memproduksi hormon vitamin D. Untuk supaya tulangnya supaya kuat, supaya kada keropos. Kalau ginjalnya bermasalah, kada mampu kada mampu berfungsi lagi, itu kalau rabah sedikit gampang patah. Itu salah satu fungsi dari ginjal. Terus fungsi berikutnya adalah memproduksi hormon sel darah merah. Coba pian lihat orang gagal ginjal itu pasti rata-rata transfusi darah. Soalnya di ginjal tuh memproduksi hormon sel darah merah atau hormon eritropoietin salah satunya. Terus juga ginjal itu fungsinya berikutnya meregulasi tekanan darah. Kalau kita gagal ginjal, tekanan darah itu otomatis tinggi terus. Kalau sudah tinggi terus, beban kerja jantung berat, otomatis jantungnya bengkak. Jadi berkaitan erat jantung bengkak dengan gagal ginjal. Tapi dok, misalnya anak mami nandu ini, ini harus diperiksa supaya kada semakin parah. Orang gagal ginjal, misalnya dilihat kasat mata ada kah dok?
terus terang kalau gagal ginjal itu dari kasat mata tuh salah satu gejala pertama bengkak, kakinya bengkak, tangannya bengkak. Ada napa-napa bengkak itu lah. Bengkak. Nah habis itu yang kedua bisa agak sesak. Soalnya kan ginjalnya tidak berfungsi, racun di dalam tubuh menumpuk. Jadi yang racun tuh kan harusnya dikeluarkan lewat air kencing tuh. Jadi air kencingnya tuh menumpuk. Orang gagal ginjal tuh juga tidak bisa kencing. Kencingnya sedikit. Jadi air kencingnya tuh menumpuk di kaki, di tangan, di wajah, di perut. Jadi menumpuk. Jadi salah satu juga gejalanya sesak. Soalnya kan bahkan cairannya tuh sampai menumpuk ke paru-paru. Jadi khasnya biasanya kalau orang gagal ginjal sesak itu sesakannya khas. Bau napasnya tuh asam sama kayak iwak naik ke karing. Siapa tuh? Oh iya. Ya, hungap-hungap napasnya. Mencari oksigen. Soalnya kan parunya tenggelam. Dipenuhi cairan. Soalnya ginjalnya ya ada berfungsi. Tapi tenang. Kalau cuci darah di Kabupaten Tabalong di cover BPJS. Iya sih. Ditanggung BPJS. Tapi jangan kada tenang-tenang juga Bang. Tapi jangan sampai jatuh ke gagal ginjal. Soalnya kalau sudah gagal ginjal, waktunya tuh dihabiskan di rumah sakit. Rata-rata pasien di rumah sakit Badarudin itu cuci darahnya tuh seminggu 2 kali. Sekali cuci darah itu 5 jam. Rata-rata 4, 5, 6 jam. Jadi duduk, cuci darah. Aduh. Jadi waktunya tuh habis di rumah sakit. Iya. Tapi kan gagal ginjal kayak jar dokter tadi kada serta-merta nih langsung parah. Ada stepnya. Ada step-stepnya. Yang step pertama biasanya tadi bengkak dulu, terus kada bisa kencing, asam urat tinggi bisa. Soalnya kan asam urat tinggi itu asam urat tuh kan biasanya menumpuk di sini nih, di jari, di kaki, di saluran pengamihan, di bagian di bagian inti ginjal tuh bisa juga itu tertumpuk jadi batu. Itu kalau dibiarkan juga itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Oh, jadi misalnya ada keluarga nih lah bawahannya di rumah sudah ada tanda-tanda wajib dok lah periksa. Wajib diperiksa. Ya periksa pertama ke puskesmas atau ke tempat nakes kepercayaan pian dikonsultasikan. Biasanya kalau di Muara Uya tuh bilang nyebutnya sakit biri-biri. Oh, yang bengkak kayak itu. Nah, itu patut dicurigai sakit ginjal. Apalagi disertai tekanan darah tinggi, disertai gula darah. Nah, jadi juga melihat perilaku anak muda di Muara Uya itu berisiko banget jadi darah tinggi, kencing manis. Kalau darah tinggi, kencing manis ini tidak diobati dengan baik, resikonya itu gagal ginjal. Oke, ada stepnya. Kada ujuk-ujuk langsung cuci darah kada. Iya. Oke, kita break dulu dok lah. Siap. Karena habis ini pasti ada kada mungkin kada ada upaya dok lah untuk itu, untuk sembuh, untuk meminimalisir paling gak ada dok lah. Gagal ginjal dan lain sebagainya. Kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di sini. Baik, kami kembali lagi dan kayaknya sudah tidak sabar nih dok, apa langkah yang harus dilakukan? Misalnya nih, naujubillah min dzalik kana nih dok lah. Ulun nih misalnya sehat-sehat aja nih dok, misalnya makan misalnya sudah dijaga, apa yang harus dilakukan kembali? Yang harus dilakukan yang pertama minum air putih yang cukup. Habis itu kayak apa cara minum air putih yang cukup? Simpelnya, gampangnya, kalau berat badannya 30 kilo itu 1 liter. Kalau misalnya anggap ya 60. Pas banget tuh dok. Berapa? Jadi kebutuhan airnya 2 liter per hari. 2 liter. Gampangnya seperti itu. Pokoknya 30 kilo itu 1 liter. Oh, kalau kelipatannya kayak itu. Ya, jadi 2 liter. Terus yang kedua ya kurangi konsumsi manis. Kurangi konsumsi garam. Terus ketiga jangan menahan kencing. Menahan kencing lah, kalau kita menahan kencing otomatis kan cairan kencing itu jadi kuning. Kalau kuning itu bisa berisiko jadi membatu, mengkristal di saluran kencing. Itu ya kayaknya ujung-ujungnya bisa padi, SK. Terus habis itu juga jangan seks sembarangan.
Seks bebas. Ya, seks bebas. Itu kalau seks bebas itu bisa beresiko menyebabkan infeksi saluran kencing berulang, ujung-ujungnya gagal ginjal juga. Terus habis itu berat badan ideal. Berat badan tubuh jangan buncit. Habis itu sama yang terakhir kebersihan mulut. Jauh kalau Iya. kebersihan Kok mulut. bisa? Maksud kebersihan. Soalnya di mulut itu orang yang kebersihan mulutnya kurang itu bisa beresiko menjadi radang tenggorokan, infeksi tenggorokan. Kalau infeksi tenggorokannya tuh ada kuman yang namanya Streptococcus, itu bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Tapi jarang, jarang. Tapi ada kasus. Tuh habis itu berat badan ideal, terus kebersihan mulut, terus habis itu kontrol roten ke puskesmas tekanan darah. Habis itu. Ya. Tapi misalnya nih sudah bisa dideteksi dari awal, apakah bisa meminimalisir nih dok angka jatuh ke gagal ginjal? Iya, jatuh ke gagal ginjal. Biasanya kalau kan gagal ginjal itu yang harus ketahui ada stadium 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya kalau sudah yang orang cuci darah itu stadium 5. Biasanya kalau orang gagal ginjal itu yang dicek tuh namanya ureum kreatinin. Kreatinin itu normalnya 1,2 lah gitu. Kalau kreatininnya di atas pada 5, 6, 7, 8 itu racun di dalam ginjalnya itu tinggi banget. Jadi untuk mencegahnya ya tadi dengan pola makan yang sehat, minum air putih, habis itu dipantau ureum kreatininnya. Pokoknya jangan sampai lebih dari 5 ke atas. Kalau sudah 5 ke atas itu takutnya jatuh ke gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal, ya kalau di Indonesia ya terapinya cuci darah. Dan cuci darah itu tidak menyembuhkan, hanya menahan aja. Menahan perburukan lah seperti itu. Biasanya kan kalau orang cuci darah tuh otomatis capek, lama, biasanya bosan. Kalau dia sekali kada cuci darah, itu pasti sesak napas. Soalnya kan racun di dalam tubuhnya tuh tidak bisa dibuang. Oke, ini dok kayak apa misalnya, ada kan tadi kita bahas obat dok, kan kebanyakan orang nih takutan nih, sudah sakitan awak misalnya sudah ada terdeteksi, takutan minum obat malah bertambah kayak si ginjalnya ini. Biasanya obat yang paling sering itu obat golongan anti nyeri. Biasanya kan kalau kita periksa ke rumah sakit atau ke puskesmas itu biasanya dikasih obat anti nyeri. Tapi anti nyeri itu seperlunya, secukupnya. Kalau kada sakit, kada usah diminum. Kalau sakit diminum dan wajib habis makan dan digandengi obat mah biasanya. Soalnya obat nyeri itu bisa menyebabkan asam lambungnya kumat. Paling sering asam mefenamat, ibuprofen 400 mg. Pokoknya gulungan yang ada namanya NSAID itu meloxicam, ibuprofen, habis itu asam mefenamat itu paling sering. Berarti kada bujur dok lah misalnya nih obat-obat di luar itu bisa menyebabkan gagal ginjal, kada bujur berarti? Betul, bujur menyebabkan gagal ginjal bisa. Tapi obat tertentu? Seperlunya aja. Seperlunya. Oke. Dengan resep dokter kayak itulah bahasanya? Iya bisa, seperlunya. Misalnya, tidak boleh berlebihan. Misalnya sudah ampih? Kada usah itu kalau obat anti nyeri itu bukan antibiotik yang dihabiskan, seperlunya. Oke. Dengan kontrol dari dokter berarti kita minumnya. Sekali. Terakhir nih dok, pesan nih dok kepada yang belum misalnya sehat-sehat aja, kita cek kesehatannya sudah rutin nih dok, ataupun misalnya nih sudah rutin cuci darah kah misalnya atau apa dan sebagainya, silakan nih dok. Anak muda sayangi ginjal buhan pian dengan cara minum air putih yang cukup, kurangi ultra processed food, bergerak jangan malas mager, habis itu kontrol kesehatan ke puskesmas secara rutin. Contoh cek gula darah sekitar 3 bulan sekali kah. Kalau yang sehat-sehat aja boleh dicek. Kadang ke puskesmas itu tidak mesti sakit, bisa juga sehat dicek tekanan darah, cek gula darah bisa. Jangan sampai jatuh ke gagal ginjal. Kalau sudah jatuh ke gagal ginjal, tadi jadi beban ekonomi, jadi beban keluarga, masa depannya jadi suram, berat. Otomatis waktunya tuh dihabiskan di rumah sakit.
Kalau untuk yang pasien cuci darah, tetap semangat. Habis itu rutin lakukan cuci darah. Habis itu ikuti saran dari petunjuk dokter Bu Handi. Oke. Tetap semangat dok lah, walaupun tadi tuh tidak bisa menyembuhkan, tapi itu merupakan ikhtiar dok lah. Ikhtiar benar. Tetap yang menyembuhkan yang di atas. Bujur, benar itu. Luar biasa sekali Dokter Alpi. Sekali lagi pemirsa berhadir memberikan kita edukasi. Sekali lagi lah karena tadi cek kesehatan sudah gratis di Tabalong dok. Jadi tinggal kitanya aja lagi nih berjalan bergerak ke situ memeriksakan diri, bisa dideteksi lebih awal lebih baik. Pemerintah kita sudah menyiapkan anggaran untuk biaya periksa gratis, berobat gratis. Pokoknya semenjak ada pian kartu BPJS itu digunakan. Entah di seluruh Kabupaten Tabalong itu berlaku BPJS. Jadi jangan sungkan datang ke puskesmas untuk cek kesehatan rutin. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi dok. Dan terima kasih buat Anda sudah menyaksikan kami. Terus saksikan dan share sebanyak-banyaknya ini karena ini ilmu yang bermanfaat sekali. Ya, terima kasih. Kami bersama seluruh kalian bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.